Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita semua, sehingga kita ada saat ini untuk memuji, mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Dan baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mulia nama Bapa di sorga, Tuhan semesta alam yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang empunya kerajaan sorga, Bapa Tritunggal, Anak dan Roh Kudus. Segala puji, hormat, dan sembah hanya kepada Bapa di sorga. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya kepada manusia yang selalu berpengharapan. Terpujilah nama Bapa. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Taruhkan hikmat, akal budi, pimpin hati dan pikiran kami Bapa. Sucikan, kuduskan, agar layak di hadapan Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Jadi saudara, ketika kita bersemangat di dalam Tuhan, ketika kita menggebu-gebu di dalam Tuhan, tiba-tiba saudara kita merasa malas karena ada yang menghalang-halangi kita. Kita merasa mundur, kita merasa bahwa kita tidak kurang bergairah di dalam Tuhan. Jadi dikatakan, siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah masalah-masalah sehingga kita kurang lagi bergairah di dalam Tuhan? Apakah sakit penyakit? Apakah ada orang-orang yang menghalangi? Kalau ada masalah-masalah di dalam kehidupan kita, saudara, mari kita selesaikan secepatnya di dalam Tuhan. Sehingga gairah kita di dalam Tuhan, gairah kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak terhalang-halangi oleh masalah-masalah kita. Apakah saudara kita sedang sibuk? Walaupun sesibuk-sibuknya kita saudara, kita harus memberi waktu. Kita harus mencari waktu. Kalau dia seorang hamba Tuhan, harus memberi waktu untuk pemberitaan firman Tuhan. Kalau ada masalah, mari cepatkan masalah itu, selesaikan masalah itu di dalam Tuhan.
Kalau kita ada sakit penyakit, kalau barangkali dia sudah berdoa kepada Tuhan sudah sekian lama, namun saudara, penyakit itu tidak menyembuhkan kita. Penyakit itu tidak sembuh di dalam diri kita. Ya, mungkin kita harus ke dokter. Tetapi saudara, kalau kita merasa bahwa saya dekat dengan Tuhan dan saya pasti sembuh hanya karena berdoa, maka saya akan sembuh. Maka saudara, kita harus cepat menyelesaikan sakit penyakit kita di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan menyembuhkan kita. Sehingga kita lagi bergairah di dalam Tuhan. Sebab saudara, kalau tubuh kita sakit, jiwa kita sakit, rohani kita sakit, tidak ada lagi bagian dari itu saudara. Yang untuk memberikan semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita tidak ada semangat untuk memberitakan firman Tuhan. Sebab itu saudara, mari cepat selesaikan masalah-masalah itu di dalam Tuhan. Mari cepat selesaikan sakit penyakit itu di dalam Tuhan. Karena kalau kita yakin kalau kita sakit dan Tuhan yang akan menyembuhkan, pasti Tuhan akan menyembuhkan kita. Kalau kita yakin dengan keyakinan kita, dengan iman kita, dengan kekuatan iman kita, bahwa saya akan sembuh di dalam Tuhan ketika saya benar-benar berdoa. Dan saya yakin bahwa saya akan sembuh di dalam Tuhan. Maka percepatlah itu. Supaya kita benar-benar sehat di dalam Tuhan. Sebab saudara, masalah-masalah sakit penyakit bisa menghalang-halangi kita mau datang kepada Tuhan, mau dekat kepada Tuhan. Karena saudara, kalau ada masalah, otak kita pun ribet, otak kita pun kacau. Mau berdoa saja, mungkin kita bisa lupa. Kalau banyak pikiran, demikian juga saudara. Kita akan lupa berdoa. Kita lupa memuji Tuhan secara pribadi kepada Tuhan. Kita jadi lupa atau malas membaca firman. Karena banyak pikiran, banyak masalah. Jadi harus kita cepat-cepat selesaikan masalah-masalah itu di dalam Tuhan. Sehingga kita punya lagi gairah untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, membaca firman dan merenungkan itu siang dan malam. Demikian saudara, kalau kita juga ada sakit, mari kita cepat selesaikan itu di dalam Tuhan. Supaya sakit penyakit tidak menghalang-halangi kita untuk datang kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi yakini itu saudara, imani itu saudara. Maka kita benar-benar merasa bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi saudara dikatakan, siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Oleh sebab itu saudara, selesaikanlah semuanya itu di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam
Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28 firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu beroleh ketenangan. Jadi datang kepada Tuhan. Maka dikatakan jiwa kita akan memperoleh ketenangan. Jadi selesaikanlah semua masalah sakit penyakit di dalam Tuhan. Maka Tuhan sumber pertolongan yang akan menolong kita, yang akan menyembuhkan kita, yang akan menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah sumber pertolongan bagi orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di tengah-tengah kehidupannya. Glory, haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar berakar, berdasar di dalam kasih, dan menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami. Glory, haleluya. Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidup kami di atas kayu salib, yang telah menebus dosa kami di atas kayu salib dengan darah Tuhan Yesus Kristus, dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami memperoleh jalan keselamatan, memperoleh jalan kekekalan menuju ke surga yang kekal. Glory, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.